Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, Mickey House. Kali ini kita ingin membahas tentang fakta tentang negara Monaco. Monaco. Yang benderanya mirip Indonesia nih cuy. Emang iya apa? Iya. Oh. Nanti ada lah gambar bendera Indonesia sama Monaco. Kita bisa bedain. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini Monaco. Nah, ntar jadi perbandingan gitu kan. Sebelumnya nih, ngejelasin dulu ya tentang Ya, Monaco ya. Monaco adalah negara mungil yang punya Oh banyak iya. keunikan. Mirip. Iya, mirip makanya kan. Iya sih, maaf. Lanjut. Bukan hanya benderanya aja yang sama, tapi masih banyak hal yang lainnya gitu kan. Monaco di Eropa adalah negara kecil yang ukurannya tidak lebih luas dari Jakarta Selatan. Mending Jakarta. Ini Jakarta Selatan. Iya, literally ya. Literally Jakarta Selatan. Literally nggak terlalu besar Literal. daripada Jakarta. Iya, tapi di sana tuh banyak mobil mewah. sama kayak di Jaksel dong. Sama kayaknya sih ya. Kebanyakan orang mengira Monaco adalah bagian dari Prancis yang jadi tempat ajang balap mobil F1 di Monte Carlo. Untuk lebih tahu lanjutannya, mungkin kita langsung bacakan aja fakta yang pertama tentang negara Monaco. Yang pertama adalah Monaco itu adalah negara di dalam negara. Nah, ya gimana tuh? Negara di dalam negara. kayak Vatikan gitu ya. Iya mungkin kayak Vatikan ya. Kalau Roma. Vatikan kan di Italia ya. Iya di Roma, iya Italia. Jadi Monaco adalah negara yang ada di dalam Prancis bagian selatan. Batas utara, barat, dan timurnya adalah Prancis. Oh jadi dia dikelilingi sama Prancis gitu ya? Bisa jadi, kayak dekat laut juga kan dia soalnya. Iya sih, benar-benar dikelilingi sama Prancis ini. Iya betul. Dan berbatasan langsung dengan, ya benar, laut Mediterania. Nah, iya. Terus luas negara Monaco itu hanya 2,02 km persegi. 2,2 cukup kecil ya, 2,2 km itu. Iya makanya. Iya, Jakarta iya. Selatan aja seluasnya tuh 122 km persegi. Emang iya? Iya. Oh, Makanya itu kecil, perbandingannya jauh malah ya? jauh malah ya kan. Lebih jauh banget. Jauh banget. Tapi kenapa ngambil perbandingannya sama Jakarta Selatan ya? Iya mungkin ya. Masih banyak yang lebih kecil daripada Jakarta Selatan, mohon maaf. Apa Ciracas? Ciracas. Ciracas ya perbandingannya bener. Ciracas, Cibubur, Cililitan kan masih banyak cici yang lain tuh. Cibinong. Iya, jadi Ciawi. Jadi ini suatu keunikan juga ya. Jadi ada negara di dalam negara. Jadi dia kalau misalkan Enak deh cuy. pengen keluar kotanya itu keluar kotanya langsung Keluar ke negara. iya, keluar negerinya tinggal atas kanan kiri atas bawah Kayaknya dia gitu. tinggal jalan kaki juga nyampe. Gue menongkrong nih di Perancis. Oh, oke keren. 2 km gitu. Kan kalau 2 kilometer persegi itu kan ibaratnya 2 kilo kali 1 kilo. Ah. Paling gampangnya gitu Iya kan. iya iya. 2 kilo itu jaraknya itu deket ya, nggak terlalu jauh banget. Kayak Kalau dari- jalan kaki itu masih bisa nggak sih kalau di Bisa. 2 kilo? Kayak dari Severny ke Pochinki soalnya. PUBG Pak. Oh iya. Iya benar. Iya 2 km persegi itu lumayan kecil ya. Lumayan kecil. Jalan kaki juga bisa. Gampang dia keluar negeri. Apalagi ke Prancis. Apalagi ya. Jalan kaki ke Prancis, kita aja naik pesawat susah. Makanya. Kayak gue mau ke Malaysia susah. Iyalah banyak hadangannya. Lanjut fakta nomor 2 tentang negara Monaco adalah benderanya sama dengan Indonesia. Ada bedanya sedikit tapi. Ada bedanya? Ada bedanya. Gua nggak terlalu. Gua tadi ngeliat nih di gambar. Itu tuh gambar ini nih. Nah, Nah ini nih. hah? Nanti nongolin aja. Tongolin aja. Gambar ini tuh kalau gua lihat bener-bener mirip sama Indonesia. Benar-benar mirip ya? Iya bener. Tapi sebenarnya tuh ada yang berbeda. Apa tuh yang bedanya? Iya nih, kita baca kilas balik dulu. Uniknya Monaco, Polandia dan Indonesia memiliki warna bendera yang sama, yakni warna merah dan putih gitu. Untuk Polandia warnanya putih dulu baru merah. Nah, Iya. putih dulu baru merah. Putih merah berarti bukan merah putih. Putih baru merah. Iya. Nah, lalu sedangkan Monaco di Indonesia warnanya sama-sama merah putih gitu kan. Ini kalau misalnya yang kita lihat dari artikel yang kita baca gitu kan, hanya skalanya saja yang membedakan bendera merah putih Indonesia dan Monaco. Bendera Indonesia itu skalanya 2:3. Nah, jadi kayak persegi panjang ya, gitu kan. Iya. Sedangkan kalau Monaco itu skalanya 4:5. Jadi kayak lebih kekotakan gitu. Sama dong. Enggak mungkin, maksudnya kayak Indonesia lebih besar Apanya? benderanya. Oh gitu ya? Iya, Gedean Monaco dong, 4:5. 4:5 tuh tapi kayak gitu, kotak gitu dia bentuknya. Oh iya ya. Iya. Coba Nanti kita coba bisa lihat. tes deh. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, warna bendera merah putih Indonesia itu disebut-sebut sudah dipakai dari era Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13. Namun baru benar-benar diresmikan sebagai warna bendera negara itu pada tahun 1945.
Monaco ternyata sudah memakai warna bendera merah putih sejak dinasti Grimaldi di tahun 1297. Bisa di Grimaldi apa tuh? Yo. Tapi Dinasti awalnya Grimaldi. warnanya merah putih yang berbentuk limas dan terus-menerus berubah. Secara resmi digunakan tahun 1861 ketika Monaco mendeklarasikan diri dari Prancis dalam perjanjian Franco-Monégasque di tahun 1861 dan saat itu warnanya sudah berubah seperti bendera kita saat ini gitu. Oke. Sedikit nih soal dinasti Grimaldi. Iya iya. Ya gue juga penasaran tuh Iya. Grimaldi apa. Grimaldi Ya, itu jadi adalah kan nama gua dari juga- iya betul. Ya udah lanjut. Grimaldi adalah nama dari seorang Francois Guelph Grimaldi yang masih merupakan anggota keluarga kerajaan Genoa yang ada di Romawi. Sekarang itu Italia namanya, di abad ke-10. Oh Genoa itu, oh iya Genoa. Ya kan Romawi dia. Masuknya kayak Italia juga kan. Serie A dia Serie A. Grimaldi malah menyeberang. Menyeberang Maksudnya Pak. menyeberang ke Monaco untuk merebutnya dari suku-suku barbar dan membangun negara Monaco di sana. Barbaria. Lalu singkat cerita sampai saat ini pemimpin tertinggi Monaco adalah mereka keturunan Grimaldi. Jadi kerajaan sifatnya. Oh sifatnya kerajaan ya? Bang? Kerajaan Dipimpin oleh keturunan Raja Grimaldi. Grimaldi betul. Oke. Langsung Mi, ke fakta berikutnya. Nomor 3. Sip. Nomor 3 itu fakta negara terkecil dan termakmur. Wih, makmur nih. Terkecil ya. Tadi udah dijelasin di awal. Betul. Ini adalah negara terkecil gitu. Setelah Vatikan. Jadi ada negara yang paling kecil itu Vatikan tadi yang kita. Cuma sebunderan dong Vatikan. Iya, sama-sama negara dalam negara ya. Betul. Dua-duanya yang negara terkecil ini. Monaco disebut sebagai negara terkecil kedua dan terdapat di dunia. Yang terdapat di dunia. Salah baca mal. Dengan luasannya yang tadi kita jelasin 2,02 km persegi. Tapi penduduknya mencapai sekitar 38.000 orang. Wah. Dikit itu mah. Dikit emang. Dikit Orang asli. Jakarta Selatan. Literally sih banyak kan Jakarta Selatan. Ya of course. Iya, tau gue begitu banget. Why not? Ya, hal itu dikarenakan Monaco memiliki tarif pajak penghasilan dan pajak perusahaan yang sangat rendah. Maka tidak heran banyak orang-orang kaya di dunia punya rumah di sana. Oh iya benar, punya rumah di sana dan membangun villa-villa yang megah. Jadi ini kayak karena pajaknya di sana rendah, jadi orang-orang terkaya di dunia itu pada bikin villa-villa di sana buat menginepan gitu. Enak ya untung di dia. Iya, untung di dia. Tapi baik duit juga sih. Iya, pajaknya rendah karena ya. Jangan kaget kalau melihat banyak mobil-mobil mewah berlalu-lalang dan parkir di pinggir jalan Monaco. Contohnya mobil apa nih, Mi? Porsche. Tahu Porsche? Oh, tahu. Porsche. Bentley. Porsche. Ada lagi? Apa lagi? Bentley. Ada mobil doyok kan? Nggak ada mobil doyok, mobil Indonesia cuy. Oh iya. Terus ada Ferrari. VW. Dan Rolls Royce. Itu mobil-mobil kayaknya mobil-mobil mahal ya. Oh, mahal tuh kayak di rumah gua nggak ada. Nggak ada, adanya Avanza, Xenia, Honda Doyok. Jazz itu, Livina, Doyok, Nah, T14. angkot dong itu. Iya, angkot itu banyak. Iya. Nah, karena pajak yang rendah, para miliarder pun senang menghabiskan uang di Monaco. Waduh. Mantap sekali. Kenapa nggak di warung minimalis? Nggak boleh, disensor tadi. Monaco merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia yang rata-rata itu 30.000 USD. Dolar. Iya, US dollar. US dolar. Dolar. Ikan Wow. dolar. Dan di sini ada bacaan apa nih? Wow. 1, 2, 3. Wow. Lagi? Wow. Lanjut ke fakta yang keempat, Cung. Fakta keempat. Negara Monaco hidup dari pariwisata. Hidup dari pariwisata. Iya. Oh, Kayak iya. banyak orang yang berkunjung ke sana. Iya, benar-benar. Monaco tidak memiliki sumber daya alam apapun. Oleh sebab itulah mereka membangun pariwisata untuk mendatangkan banyak turis dan uang. Hal tersebut sudah dilakukan sejak abad tahun 1893 dengan membuka kasino di Monte Carlo sejak tahun 1893 lah. Tahun ya, bukan abad ya. Iya bukan abadnya. Iya, sama. Cuma ada 3 kawasan besar di Monaco yaitu Monacoville, Carlo dan La Condamine. Iya. Monacoville merupakan kawasan kota tua yang dikenal dengan nama The Rock. Says The Rock. The Rock. The Rock says The Rock. The Rock. Dan terdapat Le Palais des Princes de Monaco atau Istana Pangeran Monaco yang sudah berdiri megah dari abad ke-12. Selain itu, ada pula Monaco Cathedral yang bangunannya bergaya Romawi karena emang ya
Iya, masih kental ya Romawinya ya. Iya, karena kan tadi raja itu kan dari Romawi. benua, ya Romawi betul. Dari Romawi hijrah ke Monaco. Nah, kalau Monte Carlo adalah tempatnya kasino dan tempat gaulnya miliarder dunia. Untuk lakondamnya, tempat bersandarnya kapal yacht dan kapal pesiar. Mengutip dari Visit Monaco nih ya, Monaco memiliki 8 museum yang memiliki masing-masing tema, seperti ada yang berisikan sejarah negara Monaco sampai temuan-temuan bersejarah di Laut Mediterania di Museum Oceanografi. Monaco punya 7 taman yang indah, yang paling terkenal adalah Japanese Garden. Japanese Garden. Yoi, Taman Jepang. Taman Jepang, dari namanya kayak Jepang Garden gitu kan. Yang Jepang. Taman yang seluas 7.000 meter persegi ini akan membuat turis berasa di Jepang. Oh. Kenapa namanya nggak Indonesia Garden? Nggak ada, Indonesia nggak ada yang menarik Pak. Ada ya, tapi nggak dimanfaatkan. Masyarakat yang menarik. Menarik. Karena sering ribut-ribut di media sosial antara cebong dan kampret. Kamu juga boleh satir. Langsung yang terakhir ya kan. Yang terakhir nomor 5, nomor 5. Karena mirip Jaksel jadi nomor 5. 5. Negara ini. Betul. Itu kok channel orang. Nomor 5 ini menarik banget ini. Jadi Monaco itu tidak memiliki bendera. Bandara. Oh, bandara. Iya. Baru kita bahas tentang bendera, masa nggak ada? Setelah kita bahas bendera yang hilang. Iya. Jangan. Ini bukan nggak punya bendera ya, masa benderanya cepet banget dimalingnya. Iya makanya. Yang kelima adalah tidak memiliki bandar udara. Bandara. Bandar udara. Bener kan bandar udara kan? Yoi, itu singkatan kayaknya nih. Iya benar. Kayak kita bahas aja ya. Ya udah antar aja kita. Betul. Yang menarik dari Monaco justru tidak mempunyai bandara internasional. Itu disebabkan karena ukuran negaranya yang mini, yang mana pembangunan bandara itu cukup memakan lahan. Maka turis yang mau ke Monaco selain naik kapal yacht dan kapal pesiar dan kapal yacht ya dan pesiar, bisa naik mobil dari kota Nice Prancis di Nice Prancis. Kota Nice di Prancis. Yang tak sampai 1 jam dari Monaco. Gitu. Yang nggak sampai 1 jam dari Nice itu ke Monaco. Iya, dari Monaco. 1 jam. Nggak nyampe 1 jam ya. Kayak dari sini ke Bogor lah ya. Berarti jauhan Cirebon, dari sini ke Cirebon. Iya ya, jauh. Jam. Itu udah nggak peduli juga sih. Jadi unik sih bener ini. Unik. Bukan kekayaan alam, malah dia nggak punya kekayaan alam. Dia nggak, ya. Tapi dia bisa menarik turis-turis datang ke negara mereka dan dia juga nggak punya bandar udara, bandara internasional, tapi turis-turis itu pada penasaran. Pada datang akhirnya kan ke Monaco. Iya. Itu daya tarik tersendiri nggak sih buat negara itu? Betul lah, pasti cuy. Karena kalau gua tarik kesimpulan ya dari yang gua baca dari fakta Monaco ini, negara ini tuh pandai untuk memanfaatkan negaranya mereka sendiri. Betul. Gitu. Jadi membudidayakan, melestarikan juga enggak. Jadi memanfaatkan sumber-sumber yang ada gitu. Bener. Kayak negara mereka nggak punya sumber daya alam, tapi di negara mereka punya destinasi wisata yang bisa kalian pilih untuk bisa datang ke Monaco. Nah, gitu. Jadi kayak punya daya tariknya sendiri aja di Monaco sebenarnya apa sih gitu kan. Apalagi dia kan ada sirkuit F1 tuh kan Monaco kan. Banyak yang datang juga. Pasti kan baik turis-turis yang nyewa hotel mungkin di sana ya kan. Dan pemasukannya tentu banyak. Iya betul. Hampir sama kayak Yunani juga dari wisata. Yunani. Nanti kita bahas mungkin sana. Oke, siap. Dan kayaknya ya, Indonesia tuh dengan sejuta alam. Iya ya. Keindahan alamnya banyak dan pokoknya banyak dah yang bisa dimanfaatkan dari Indonesia sebenarnya. Nah, itu kan katanya juga Indonesia adalah negara yang kaya tapi banyak rakyat yang miskin. Seharusnya dengan kekayaan Indonesia ini, rakyat Indonesia tuh nggak ada yang pendapatan per kapitanya rendah. Betul, seharusnya. Mohon lah. Tolong. Iya. Nggak ada yang dirubah ya. Iya, dirubah lah. Janganlah bansos nggak tahu diapain. Ya itu aja mungkin ya dari kita. Mungkin itu aja dari kita ya. Semoga bermanfaat. Semoga nih ya artikel ngota ini bermanfaat gitu ya kan. Iya, bagi untuk semua orang yang nonton dan bisa mengedukasi teman-teman semua dan mengedukasi kita juga. Betul. Agar menjadi ilmu baru bagi kita. Betul gitu. sekali. Semoga itu yang kita harapkan sebenarnya itu ya. Iya ya, kita nggak mengharapkan apa-apa, yang penting teman-teman tahu lah tentang dunia dan seisinya. Betul. Dan subscribe. Komen dan like. Terima kasih dan